Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema tentang menjadi murid Kristus atau murid sejati. Menjadi murid Kristus bukan sekedar label agama, melainkan sebuah gaya hidup yang transformatif. Seorang murid adalah seorang pembelajar yang seumur hidupnya berusaha meneladani sang guru. Berikut adalah ciri-ciri utama seorang murid Kristus berdasarkan ajaran firman Tuhan. Yang pertama, kasih yang menjadi identitas. Yesus menegaskan bahwa ciri paling mencolok dari muridnya bukanlah atribut lahiriah, melainkan cara mereka mengasihi. Ada dua kasih. Kasih persaudaraan adalah mengasihi sesama murid tanpa memandang latar belakang. Berikutnya, kasih yang radikal, yaitu kasih yang mampu mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan menjadi tahu. Saya ulangi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ciri yang kedua adalah ketaatan pada firman. Seorang murid tidak hanya membaca kitab suci sebagai pengetahuan, tetapi menjadikannya standar hidup. Tinggal dalam firman, artinya menjadikan ajaran Kristus sebagai kompas dalam mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Lalu integritas, adanya keselarasan antara apa yang diucapkan di dalam gereja dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ciri yang ketiga, penyangkalan diri dan pikul salib. Ini adalah syarat yang paling menantang. Menjadi murid berarti menggeser aku dari pusat kehidupan dan menggantinya dengan Kristus. Prioritasnya adalah menempatkan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Lalu dia juga memiliki ketabahan, siap menghadapi konsekuensi atau penderitaan karena mempertahankan iman dan kebenaran. Ciri yang keempat adalah menghasilkan buah. Murid yang sejati pasti bertumbuh dan berdampak bagi lingkungannya. Buah roh adalah karakter yang semakin menyerupai Kristus. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Lalu menghasilkan buah berarti juga punya dampak sosial, menjadi garam dan terang. Artinya membawa pengaruh positif dan kebenaran dimanapun mereka berada. Yang kelima, memiliki hati seorang pelayan. Murid Kristus tidak mencari kehormatan atau dilayani, melainkan mencari kesempatan untuk melayani orang lain. Ia rendah hati, artinya tidak merasa lebih suci atau lebih baik dari orang lain. Dia memiliki kepedulian, peka terhadap kebutuhan orang yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Saudara, kalau diringkas ciri murid Kristus, digolongkan dari aspek dan manifestasinya, aspek hubungan dengan Tuhan, maka manifestasinya adalah intim dalam doa dan taat pada firman Tuhan. Aspek hubungan dengan sesama, manifestasinya adalah mengasihi dengan tulus dan suka mengampuni. Aspek hubungan dengan diri sendiri, manifestasinya adalah rendah hati dan memiliki penguasaan diri. Aspek misi hidup, maka manifestasinya adalah menjadikan orang lain juga menjadi murid Kristus, atau dia melakukan amanat agung. Demikian ringkasan dari khotbah hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026 tentang murid sejati. Tuhan memberkati. Shalom.